Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya, disyukuri pada pertemuan minggu ini kita belajar dalam keadaan PJJ. Nah, yang sebelumnya kita bisa bertatap muka, tapi mau bertatap muka 100% sekali aja. Ternyata belum digodar oleh Allah, ya disyukuri. Yang pasti intinya kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan, berdoa pada Allah supaya dijauhkan diri dari segala bahaya, dari penyakit, dan kita selalu diberi kesehatan, dan semoga kalian dan sekeluarga diberi kesehatan yang barokah. Anak-anak semuanya, pada minggu lalu kita sudah selesai untuk materi kesebangunan. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai materi atau bab 2, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, anak-anak semuanya, untuk membarokahkan waktu ya, bisa segera kita mulai. Silakan anak-anak semuanya membuka buku paket ya. Buku paket di bab yang terakhir, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, selanjutnya disiapkan juga buku tulis sebagai bahan untuk menulis catatan yang penting yang perlu kalian tuliskan. Anak-anak semuanya, untuk bangun ruang sisi lengkung ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari ya. Mungkin sudah kalian pelajari dulu di SD, namun di SMP ini kita ulang lagi karena memang ada mungkin modifikasi atau tambahan tentang soal-soal materi-materi yang perlu kalian cerna. Oke, langsung saja ya, bahwasanya untuk bangun ruang sisi lengkung itu nanti ada 3 jenis bangun ruang, itu tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini tabung, kerucut, dan bola ini merupakan 3 bangun ruang yang pokok yang mesti kalian pelajari di sisi lengkung. Nah, untuk tabung ada beberapa unsurnya ya. Jadi tabung itu ada alas bentuknya lingkaran, lalu ada jari-jari tabung, lalu ada tinggi tabung, selanjutnya ada selimut tabung, ya. Itu berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung dan banyak rusuknya 2. Tidak memiliki titik sudut karena bentuknya lengkungan, lingkaran. Nah, ini langsung saja. Nah, kerucut itu adalah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, unsur-unsurnya ada jari-jari, kemudian tinggi, lalu ada garis pelukis yang disimbolkan nanti dengan S, dan banyak rusuknya 1. Dia tidak memiliki titik sudut. Bentuknya seperti itu. Nah, bola, pasti kalian sudah tahu ya kalau mengenai bola, karena seringkali akan ditayangkan di TV sepak bola. Nah, itu bola itu merupakan media untuk berolahraga. Seperti itu. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Bidang sisi tersebut berupa bidang sisi lengkung, dan bola itu tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Jadi bentuknya lengkungan tabur gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari unsur-unsur, kita mempelajari tentang luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Pernah kita pelajari di SD dulu, cuma perlu kita ingat lagi ya. Nah, untuk tabung, itu luas permukaan tabungnya diperoleh dari 2 kali B kali R dalam kurung R ditambah T. Lalu untuk volume tabungnya Pi R kuadrat kali tinggi. Itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, mesti di dalam bangun ruang, rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi. Pasti ya. Semua bangun ruang menggunakan luas alas kali tinggi. Maka kalian perlu hanya menghafalkan satu pokok pedomannya, yaitu luas alas kali tinggi. Tinggal nanti kita ganti luas alasnya kan berbeda-beda. Nanti kalau prisma, nah bentuknya apa? Kalau tabung pasti lingkaran, PR kuadrat kali tinggi. Nah, ini adalah proyek pengerjaan. Silahkan dikerjakan ya. Nah, ini kalian bisa mencerna
kata-kata dalam soal itu bahwasanya ada sebuah tangki ya, atau penampungan air berbentuk lingkaran, berbentuk tabung dengan diameternya 42 cm dan minyaknya setinggi 60 cm. Nah, kalian perlu mencari nih volumenya berapa. Selanjutnya minyak itu akan dipindah ke tabung-tabung yang kecil, jari-jarinya itu. Nah, kira-kira berapa banyak tabung nih yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tersebut. Jadi kamu hanya mencari volume minyak dibagi dengan volume tabung kecil. Gitu. Silahkan nanti dibagi, mungkin dapatnya 10 atau 15 atau 20. Nah, itu tergantung dengan hitungan kalian. Seperti itu untuk alurnya. Silahkan nanti ditulis pengerjaannya di buku tugas atau buku catatan juga tidak apa-apa. Untuk kerucut, nah ini untuk luas permukaan kerucut yaitu Pi kali R di dalam kurung S tambah R. S itu adalah garis pelukis. Ya. S itu diperoleh dari T kuadrat ditambah R kuadrat. T itu tinggi kerucut dan R itu adalah jari-jarinya. Itu berhubungan dengan Pitagoras. Gitu ya. Silahkan nanti bisa dicari untuk S-nya. Ya. Kalau belum diketahui, nah, nanti akan saling berkesinambungan. Kalau S diketahui, maka otomatis nanti R atau T akan ditanyakan. Volume kerucut itu diperoleh dari sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama ya, sepertiga PR kuadrat kali T. Lanjut aja. Ini ada sebuah kerucut yang diketahui memiliki luas permukaannya itu. Nah, kalau jari-jari alasnya itu 7 cm, berapakah volumenya? Berarti kamu harus mencari dulu tinggi dari kerucutnya. Tadi ya, seperti tadi kita harus menggunakan rumus Pitagoras ketika S kuadrat itu diperoleh dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, kalau kita di sini mencari tinggi, ya, karena kan di situ volume itu harus ada tingginya. Padahal diketahui luas permukaannya dan jari-jarinya. Maka nanti kita akan mendapatkan S. Nah, S kuadrat nanti sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Karena yang dicari T, maka nanti menjadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Masukkan aja, nanti langsung ketemu T-nya berapa. Baru setelah T ketemu, kita mencari volume kerucut tersebut. Gitu ya. Nah, ini perlu kalian pahami nih alur-alur seperti ini. Karena jangan lupa, besok setelah ini kalian akan ada tugas maupun ulangan-ulangan. Ya. Selanjutnya adalah bola. Ini seringkali ketemu ya. Permukaan bola, untuk luas permukaan bola itu 4 kali PR kuadrat. Silahkan nanti bisa dicari. Ini mudah banget ya, tinggal masukkan aja. Dan mudah diingat, volume bola 4/3 Pi kali R pangkat 3. Untuk kasusnya, proses pengerjaan ada sebuah perusahaan yang membuat balon udara berbentuk bola untuk sarana promosi. Nah, bola itu akan dibuat berdiameter 10 meter. Berapakah luas bola yang dibutuhkan? Berarti kita nanti menggunakan rumus luas permukaan. Gitu ya. Nanti ketemu nih, dapat banget ini. Oke, silakan ada 3 proyek itu. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Kemudian kalian foto, kemudian kalian nanti presensi sekaligus mengumpulkan tugas. Ya, meskipun kalian belajar di rumah, tapi masih ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Mas Oli, kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai tambahan nilai, dan nilai ini nanti jangan lupa, ini penting sekali untuk lulusan kalian. Ya, jangan sampai nanti ada siswa yang tidak lulus karena nilainya tidak mencukupi atau tidak KKM. Seperti itu. Maka nanti silahkan setelah selesai menonton video ini, klik link yang ada di bawah setelah selesai mengerjakan tugas, lalu isilah identitas kalian, kemudian upload foto pengerjaan, bukti pengerjaan kalian sebanyak 3 file. Tadi kan ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Maka silakan dikerjakan 3-tiganya, difoto, kemudian diupload di link tersebut. Silahkan ya. Setelah ini, dan akan saya beri waktu pengumpulan tugasnya. Jadi maksimal dalam pengumpulan tugas nanti adalah waktunya sampai hari Sabtu, tanggal berapa? 12 ya, 12 Februari 2022 jam 12 siang ya, jangan lupa saya ulangi ya, tanggal 12 Februari
tahun 2022 ya, jam 12 siang di hari Sabtu minggu ini. Insya Allah hari Sabtu minggu ini tanggal 12. Nah, maka dari itu silakan dikerjakan. Waktunya ya masih ada sekitar 3 hari. Kalau ini hari Rabu masih 3 hari ya. Ini insya Allah cukup banget untuk mengerjakan sebagai tambahan nilai dan proyek bagi kalian untuk nilai keterampilan kalian. Insya Allah itu dulu untuk mungkin hari ini. Dan ini akan kita bahas besok pada pertemuan berikutnya. Semoga saja ya untuk PJJ ini hanya berlangsung seminggu. Mungkin minggu depan kita bisa bertatap maya kembali ya. Kita belajar secara tatap muka supaya nanti pemahaman lebih mendetail. Alhamdulillah, jazakumullah khairan bagi kalian yang sudah memperhatikan sampai selesai. Dan jangan lupa kalau kalian tidak mau nonton video ini, tidak akan tahu isinya apa, tugasnya mungkin juga akan terbengkalai, nanti imbasnya kepada nilai kalian. Nanti numpuk-numpuk, otomatis harus menanggungjawabkan diri kalian mengerjakan tugas. Nanti ketika akhir mungkin kalian akan kesulitan seperti itu ya. Salah itu dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.